asuransi gitu ya. Baik asuransi konvensional maupun yang sudah beralih ke asuransi syariah gitu. Asuransi ini memang di Indonesia tidak terlalu masyarakat, artinya insurance minded begitu ya, kalau dibanding dengan negara-negara di Asia saja, contohnya Malaysia gitu ya. Kita masih menganggap asuransi ini kebutuhannya yang sifatnya tertier gitu ya. Kalau udah selesai kebutuhan dasar, kebutuhan hajat, mungkin baru beralih ke asuransi. Jadi asuransi ini masih dianggap tidak terlalu penting begitu di dalam kehidupan, mungkin di kesadaran kita di Indonesia. Dan biasanya kita menggunakan asuransi itu kalau kepaksa gitu ya. Beli mobil nyicil ya harus diasuransikan objeknya, asuransinya ya, baik TLO, total loss gitu, kalau hilang ada penggantian, atau all risk gitu. Jadi kalau all risk itu baik hilang seluruhnya, sebagian rusak gitu, misalnya ditabrak orang, baret gitu ya, nah itu namanya all risk ya, semua resiko gitu. Itu pun kita pakai kalau kita beli mobil karena nyicil gitu ya, pihak yang pemberi cicilan pinjaman nggak mau resiko gitu ya, nanti mobilnya belum lunas, terus yang punya mobilnya kecelakaan, mobilnya rusak, jadi akhirnya nggak bayar tuh kepada pemilik pinjaman begitu. Atau sebaliknya, mobilnya masih utuh, yang punya mobilnya udah meninggal gitu ya gitu. Itu resiko tuh buat pemilik pinjaman begitu. Nah, sehingga dipaksa tuh waktu kita nyicil tuh pasti di dalamnya, kalau kita menggunakan lembaga keuangan ya, baik konven maupun syariah, itu pasti ada biaya premi ya, asuransi yang mengcover risiko dari nasabahnya ya, nasabah pembiayaan kepada perusahaan asuransi begitu. Begitu juga kita mungkin waktu kita beli rumah gitu ya. Cicilan kita kan 15 tahun, 10 tahun gitu ya, mungkin seperti saya. Yang memberi pinjaman, sekali lagi bank, mungkin pihak bank baik konvensional maupun syariah, sama, dia juga tidak mau menanggung resiko kalau cicilannya belum selesai, ada resiko rumahnya rusak gitu ya, hilang atau kebakaran, nanti yang punyanya nggak nyicil begitu. Atau kebalikannya, rumahnya utuh, yang punya rumahnya meninggal duluan gitu. Nah, maka di situ ada resiko. Nah, maka di dalamnya kita dipaksa pasti, tentu kalau tidak beli tunai, kita akan menggunakan jasa perusahaan asuransi ini gitu ya. Nah, kalau dilihat dari kata aslinya ya, asuransi itu berasal dari bahasa Inggris ya, to assurance, menjamin gitu bahasanya. Jadi assurance itu menjamin ya, resiko sebenarnya yang ada di dalamnya, menjamin resiko. Nah, apa masalahnya gitu ya asuransi ini? Kalau secara umum mungkin asuransi ini ada dua gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan asuransi umum, atau lebih dikenal kita dengan asuransi kerugian ya. Jadi ini biasanya yang terjadi pada objek benda gitu ya, benda mati biasanya, mobil, kendaraan, rumah gitu ya. Itu namanya asuransi kerugian. Nah, kemudian ada asuransi yang mengcover risiko terhadap asuransi life insurance atau asuransi jiwa gitu ya. Asuransi kehidupan mungkin ya kalau di itunya. Asuransi jiwa ini. Jadi misalnya tadi kita punya hutang atau pinjaman 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, khawatir usia hutangnya itu tidak sama dengan usia yang punya hutangnya gitu. Ya, jadi hutangnya 10 tahun, ternyata belum 10 tahun yang punya hutangnya gitu ya, nggak nyampe sesuai dengan usia hutangnya itu gitu. Maka itu ada resiko ketidakbalikan pinjaman yang orang yang meminjamkan atau lembaga yang meminjamkannya. Maka itu butuh asuransi jiwa namanya gitu ya. Bahwa kalau dia meninggal tuh biasanya lunas tuh kalau yang punya hutangnya bayar premi begitu. Nah, begitu juga selain asuransi jiwa ini macam-macam ya. Ada yang meninggal ya, atau cacat tetap gitu, misalnya yang tadinya mampu berusaha kemudian dia tidak mampu lagi berusaha untuk bekerja begitu. Itu juga sama
asuransi ini atau kecelakaan ya. Jadi kalau orang kaya itu malah kalau dapat musibah itu dapat berkah gitu ya. Mobilnya hilang tenang-tenang aja karena diganti sama yang baru begitu. Sakit juga di rumah, tinggal pilih rumah sakit mana tuh. Dia udah bahkan merasa kalau setahun nggak klaim asuransi rugi dia gitu. Maka kadang-kala mobilnya dijerotin sengaja tuh gitu ya. Kalau nggak sakit juga dia pura-pura sakit untuk berobat gitu karena dia udah bayar premi begitu. Itu yang terjadi di asuransi konvensional. Karena apa? Kontraknya di asuransi konvensional itu adalah akadnya jual beli, ya, atau istilah ininya transfer resiko, ya. Apa yang dijual belikannya itu adalah resiko. Tadi kalau asuransi kerugian sesuatu yang terjadi pada objek, gitu ya, itu resiko dijual kepada perusahaan asuransi, ya, dengan cara kita bayar premi. Ya, setelah bayar premi maka berpindah itu resiko ya kepada dari objek, pemilik objek kepada perusahaan asuransi. Nah, karena menggunakan akad jual beli di asuransi ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Karena jual beli ini kan ada rukunnya, penjual, pembeli, ya, ada harga yang disepakati, ada objek yang diperjualbelikannya harus memenuhi syarat juga ya, syarat barangnya ini harus clear. Ya, kalau barang ini jenisnya apa, jumlahnya berapa, kualitasnya bagaimana gitu. Itu syarat dari objek yang akan diperjualbelikan. Kalau mobil misalnya mereknya apa, ya harganya berapa, adanya di mana tuh mobil gitu ya, second atau mobil baru begitu. Itu harus jelas tuh objeknya. Ya. Nah di dalam perusahaan asuransi konvensional ini jual beli resiko yang di mana resiko ini masih goror, masih maesir, spekulasi. Kita tidak tahu berapa resiko yang akan terjadi, kapan akan terjadi resiko itu. Maka ini jadi tidak memenuhi tuh syarat rukun jual belinya. Karena memperjualbelikan sesuatu yang kita tidak jelas gitu. Ya. Sehingga ini dianggap oleh Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi konvensional ini tidak memenuhi syarat rukun jual beli atau bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Di sini masalahnya begitu. Belum lagi kalau premi yang kita bayarkan itu menjadi pendapatan buat perusahaan dan oleh perusahaan diinvestasikan ya di perusahaan-perusahaan yang notabene biasanya ribawi juga di bank konven, di reksadana konvensional gitu ya, atau di sektor-sektor investasi yang tidak harus memenuhi kaidah halal haram gitu di situ ya. Selama regulasinya tidak ditentang begitu. Maka apa yang terjadi itulah yang di Jiwasraya ya, itu asuransi besar dan milik BUMN, milik pemerintah. Kalau sistem yang dari awal juga sudah bermasalah, tambah lagi orang-orang atau pengelolanya bermasalah, ya sudah. Ya, ratusan miliar mungkin ya gitu, triliunan bahkan uang preminya nasabah tidak sanggup lagi itu menjualbelikan atau mengembalikan atau memberikan manfaat gitu ya, membayar klaim kepada nasabahnya. Nah, mau tidak mau sebenarnya asuransi ini sejak zaman Rasulullah itu sudah terjadi begitu. Kalau kita lihat sejarah gitu ya, bahwa asuransi konven yang kita hadapi sekarang, yang ada sekarang itu bukannya terjadi saat ini. Di zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Di mana sebelum berangkat perang di zaman Rasulullah waktu itu, para sahabat itu mengumpulkan sejumlah uang gitu. Kalau barangkali bahasa kita sekarang premi, ya, mengumpulkan sejumlah uang untuk diberikan nanti nih manfaatnya ini, uang yang dikumpulkan itu diberikan kepada sahabat yang gugur di medan perang, kepada keluarganya. Ini sebenarnya proses asuransi syariah ya, asuransi Islam di zaman zaman Rasulullah dan sahabat, ya, itu sudah terjadi. Nah begitu juga mungkin di kehidupan kita sebagai umat Islam ya, di masjid-masjid kita dari sejak awal berdiri masjid ini kita sudah punya namanya bala jama gitu ya, di mana para kepala keluarga itu membayar kalau tidak salah dulu uang awalnya 250.000, kemudian satu tahunnya 60.000 ya, 5.000 per bulan hitungannya begitu, di mana manfaatnya uang yang dikumpulkan oleh bala jama ini, saya masih ingat almarhum penggagas awal bala jama ini
Pak siapa yang Blok H ya, yang meninggal, orang Kemenak, yang awal-awal mengurusin Balajama begitu, dan ternyata beliau juga malah meninggal duluan ya gitu. Nah itu kita kumpulan ya, mengumpulkan tuh uang, akadnya hibah gitu ya, kita sebagai iuran menghibahkan dana nih kepada Balajama ini, dikelola oleh pengurus. Nah oleh pengurus ini dibelikan tanah ya, dibelikan kain kafan, di mana manfaat yang kita terima dengan ikut anggota Balajama ini, seluruh biaya pemakaman ya, termasuk makamnya, kain kafan, pengurusan gali kubur gitu ya, yang memandikan, yang menyolatkan, itu semua dipakai menggunakan dana iuran yang kita kumpulkan gitu ya, dana anggota ini gitu. Jadi yang si anggota ini tidak perlu membayarkan biaya apa-apa. Maka waktu saya jadi RT selalu jam 2, saya masih ingat waktu ditelepon sama Pak Agus tuh gitu ya, istrinya almarhum meninggal, almarhumah. Yang pertama kali saya tanya ke Ustadz Munir gitu, saya datang jam 2 ke rumahnya, ternyata beliau lagi di puncak. Ini beliau ini anggota atau bukan gitu. Dan sekarang juga sama, kalau ada warga yang meninggal, RT pasti nanya, ini anggota Balajama atau bukan? Karena prosedurnya beda pengurusannya begitu. Kalau anggota Balajama nggak perlu ditanya lagi, gitu. Tapi kalau Balajama ditanya, ini mau dikuburkan di mana? Ya mau di sini atau di tempat di kampungnya, gitu ya. Kemudian kalau mau di sini, ini ada biaya-biaya yang harus ditanggung tuh, gitu. Keluarganya siap atau enggak, gitu. Makanya ini yang jadi permasalahan kalau bukan anggota Balajama begitu. Apalagi di kompleks saya di Blok F ada keluarganya Balajama anggota, tapi yang meninggal ini bapaknya dia, neneknya dia gitu ya. Nah ini kita hanya mengcover manfaat ini buat suami dan istri dan anak-anaknya ya, di luar itu tidak Balajama kita gitu ya mengcover. Nah inilah sebenarnya pengembangan asuransi syariah yang benar tuh di situ. Jadi di dalam asuransi syariah tidak lagi menjual belikan resiko. Ya, tapi yang ada adalah sharing resiko, ya, bukan memindahkan resiko itu dari seseorang kepada perusahaan asuransi, tapi kita membayarkan premi yang menggunakan akad tabaru, akad sosial, akad hibah, ya, menghibahkan bukan ke perusahaan asuransi. Maka premi di dalam asuransi syariah itu bukan pendapatan buat perusahaan asuransi, tapi kontribusi peserta. Ya, yang itu tidak akan diakui sebagai pendapatan, tapi perusahaan asuransi sebagai pengkolek iuran, pengelola dana tabaru ini, dana peserta, dia akan memperoleh ujroh, biaya lah, ongkos begitu ya. Maka kalau misalnya 1 juta premi yang kita bayarkan per bulan, itu misalnya ada 200.000 sebagai ujrohnya perusahaan asuransi, yang 800-nya itu jadi dana kumpulan begitu. Ya, jadi akadnya adalah tolong menolong, ta'awun. Ya, sesama anggota, dan bukan mengharapkan sesuatu terjadi ya, yang dijualnya seperti itu. Tapi seandainya para peserta kita ini ada yang mendapatkan musibah tadi, meninggal misalnya Balajama, ini akan dapat manfaat ya, sharing resiko dari uang yang kita iurkan itu, diberikanlah manfaat itu kepada semua peserta. Jadi tidak jual beli resiko, maka clear di sini akadnya, kontraknya itu adalah halal. Sama seperti tadi Balajama, kita mengiur ya, menghibahkan yang 60.000 per tahun atau 250.000 waktu awal gitu ya. Kalau tidak salah ya, satu keluarga 250.000, kemudian 60.000 gitu ya. Nah, itu adalah milik anggota, bukan milik pengurus Balajama, milik anggota. Ya, oleh anggota hanya boleh digunakan untuk yang sesuai dengan keperluannya. Jadi iuran, maka ini disebut dengan dana tabaru. Ya, di perusahaan itu dipisahkan pencatatannya. Nah, yang perusahaan menjadi pendapatan tuh ujrohnya saja tuh. Ya, variasi sih ujrohnya, ada yang 20-80, 30-70 begitu ya. Ini maka dibaca di polisnya ya, waktu kita menjadi anggota asuransi syariah itu ada tertera di situ berapa ujrohnya, berapa preminya gitu ya. Nah, memang berkembang, bukan hanya di syariah juga sama, ada asuransi kerugian, ada asuransi jiwa begitu ya. Tapi semua kontraknya begitu gitu. Jadi tidak transfer resiko, tapi sharing resiko ya. Jadi walaupun tidak jelas kapan, nggak masalah, karena ini adalah dana cadangan saja. Saya masih ingat almarhum Bapak Kiai Zainuddin MZ ya. Beliau samakan seperti contoh misalnya ada orang yang
dia latihan bela diri ya, silat, karate atau apapun. Kemudian dia suruh sparring begitu ya, atau latihan berantem begitu ya. Nah, karena sedang latihan berantem, dia mempersiapkan pukulan, serangan gitu ya, penghindaran. Kalaupun kepukul waktu latihan itu bobotnya beda karena dia udah mempersiapkan diri untuk menghindar, untuk menahan pukulan itu, dan ternyata kepukul gitu. Tapi dengan bobot pukulan yang sama, tiba-tiba kita lagi jalan pulang dari masjid misalnya, di tengah jalan kita dipukul sama orang. Padahal bobotnya sama, itu sakitnya beda. Dengan pada saat kita latihan sparring, waktu latihan bela diri. Ya. Nah, maksudnya adalah asuransi juga begitu. Kita mempersiapkan diri gitu ya. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, itu kita udah persiapan sebelumnya. Tapi kalau kita tidak punya persiapan ya, maka saya istri ya, terutama sebagai mitra, tidak sebagai agen begitu, kalau ada yang membutuhkan asuransi, contoh asuransi pendidikan anak ya yang saya ikutin. Jadi waktu sejak lahir anak saya udah bayar premi. Ya, membayar iuran 100.000 per bulan gitu ya. Empat-empatnya udah saya asuransikan, di mana setiap nanti kalau ini umur saya sampai 17 tahun resiko ya, sampai anak saya kuliah begitu. Itu waktu masuk TK dapat 2 juta. Waktu masuk SD dapat 4 juta gitu. Waktu masuk SMP itu dapat tuh ya, sampai masuk kuliah itu. Kalau umur saya alhamdulillah sesuai dengan umur anak saya misalnya. Nah, bedanya asuransi dengan tabungan. Kalau tabungan kan kita hanya bisa mengambil manfaat sesuai dengan yang kita tabung. Tapi waktu saya ikut sebagai peserta asuransi pendidikan anak, ya kalau umur saya gitu sesuai dengan usia anak saya gitu masih hidup, itu tadi akan dapat manfaat, ya manfaat kalau sekolah dari mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu akan dapat. Nilainya ya tergantung premi yang kita bayarkan. Udah jelas di awal tuh ada. Nah, bedanya dengan tabungan adalah misalnya saya kontrak sampai anak saya kuliah ya, 17 tahun misalnya. Nah, ternyata gitu anak saya bukan naudzubillah tidak mengharapkan itu terjadi gitu ya. Tapi seandainya baru anak saya itu SMP ya, saya sebagai penanggung itu meninggal misalnya, maka premi berhenti. Saya keluarga ahli waris saya tidak lagi harus bayar preminya berhenti. Tapi manfaat awal yang diperjanjikan di awal di kontrak tadi SMP, SMA, waktu kuliah dakbat itu akan diperoleh. Ini bedanya dengan tabungan. Jadi preminya berhenti yang tertanggung karena resiko terjadi pada keluarga saya, kepada saya misalnya. Nah, manfaatnya tidak berhenti. Ya, jadi akan dapat tuh anak saya kalau lulus SMP, nanti masuk SMP akan dapat, masuk SMA akan dapat, dan masuk perguruan tinggi. Itu manfaatnya. Dari mana nih uang ini ya? Tadi dari uang anggota yang dikumpulkan ya, diinvestasikan oleh perusahaan ya. Jadi ini kumpulan tabarut, tolong menolong akadnya. Ya, maka alhamdulillah tuh kalaupun kita tidak mengklaim itu, kita bisa menyumbang orang lain. Maka saya dengan teman saya menulis buku judulnya Menjadi Manusia Kaya dan Dermawan gitu. Jadi nah isinya peserta asuransi gitu ya, asuransi syariah ini gitu. Nah, begitu juga kalau asuransi kerugian sama ya, kita mengumpulkan iuran untuk mengcover atau menolong saudara kita kalau ya nanti salah satu objek dari peserta asuransi itu mendapatkan musibah ya, rumahnya kebakaran, mobilnya kecelakaan misalnya. Maka nanti itu mobil akan diperbaiki, rumah akan diperbaiki. Dari mana? Dari dana tabaru. Ya, karena kan tidak semuanya akan ini pasti ada, maka ada namanya surplus underwriting. Nah, bedanya lagi kalau di konven ya udah selesai, ada premi, ada klaim, perusahaan mengeluarkan biaya, kalau tidak ada berarti itu keuntungan buat perusahaan. Kalau di perusahaan asuransi syariah pada saat beban klaim ya, total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi untuk klaim anggotanya yang mendapat musibah, ya jika dibanding dengan dana kumpulannya ini ya, ternyata ada surplus. Misalnya pendapat tabarunya ada 1 miliar, klaimnya cuma 500 juta. Maka yang 500 juta ini untuk asuransi
kerugian ya, itu nanti akan dikembalikan, Pak. Ya, pertama untuk cadangan dana tabaru, yang kedua boleh diberikan kepada peserta ya dalam bentuk pengembalian premi ya atau hasil investasi, atau sebagian diambil oleh perusahaan gitu ya. Jadi di konvensional itu tidak ada ya pengembalian dana premi kepada anggota ya kepada sama peserta. Nah di syariah karena ini milik anggota, waktu close akhir tahun misalnya perusahaan menghitung berapa pendapatan preminya, berapa beban klaimnya. Nah di situ ada namanya surplus underwriting. Ya jadi penerimaan dikurangi pengeluaran bebannya. Nah atas surplus ini biasanya dialokasikan untuk menambah dana cadangan tabaru ya milik anggota lagi, atau sebagian diberikan kepada peserta ya sebagai pengembalian premi begitu yang digunakan untuk bayar premi berikutnya. Nah ini yang sehingga secara fatwa di Dewan Syariah Nasional asuransi syariah menggunakan akad hibah, kemudian atas pengelolaan dana peserta ini menggunakan akad mudharabah. Ya, perusahaan sebagai pengelola, nasabahnya sebagai pemilik dana sohibul mal. Nah, atas keuntungannya nanti berbagi hasil ya, sebagian untuk perusahaan, sebagian untuk dana tabaru lagi begitu. Ya, kemudian kalau terjadi klaim akadnya wakalah, jadi peserta kumpulan mewakilkan kepada perusahaan untuk membayarkan premi yang dikelola atau dana tabaru gitu. Sehingga secara prinsip di dalam asuransi syariah ini memenuhi kaidah syar'i, tidak ada yang dilanggar. Tentu investasinya juga wajib, tidak boleh di sektor yang mengandung ribawi gitu ya pengelolaannya. Karena ini secara kontrak akad juga sudah disesuaikan. Ya tidak boleh bertentangan. Nah terlepas dari kan sekarang asuransi syariah itu ada yang murni, ada yang bagian dari asuransi konven ya. Takaful misalnya, cuma sayang yang kerugiannya nih sudah tidak beroperasi lagi ya, yang baru masih yang life insurance-nya yang takaful ini. Tapi dibeli juga ya sama orang kita yang kerugiannya ini. Nah, bagaimana kalau yang asuransi konven punya produk syariah, unit usaha syariah, itu secara regulasi dan fatwa sudah diatur, dia pengelolaannya wajib terpisah. Ya bahkan dalam kurun waktu tertentu dia wajib spin off, memisahkan diri. Kayak sekarang nih 2002 ini seluruh bank konvensional yang punya unit usaha syariah ini pilihannya wajib di spin off ya, terpisah gitu badan hukumnya, berdiri sendiri. Walaupun dengan adanya pandemi ini mungkin OJK memberikan relaksasi pengunduran waktu ya, diberi kesempatan kepada yang belum siap untuk memisahkan diri dari induknya gitu. Tapi sebelum siap itu secara sistem wajib terpisah ya, pencatatannya wajib terpisah walaupun layanannya ada yang masih satu gitu. Baik, itu tuh kira-kira gambaran sedikit ya implementasi akad-akad syariah ya di entitas bisnis ya, terutama di insurance. Jadi kalau kita yang sekarang mungkin masih menggunakan asuransi konven gitu ya, close lah kalau sampai dengan selesai masa kontrak gitu ya, kalau bisa beralihlah ke asuransi syariah. Tetapi harus hati-hati ya, karena beberapa asuransi syariah juga memang ada yang tidak sehat dengan kondisi pandemi begini ya. Kemarin ada beberapa yang, tapi hampir kebanyakan sekarang yang konven ya, yang sudah tidak banyak mampu, kemarin Asia Raya atau apa gitu ya, tidak mampu lagi mengembalikan bayar preminya gitu. Memang asuransi syariah saat ini juga sama sedang mengalami kesulitan karena orang baru berpikir, jangankan berpikir bayar premi ya, bertahan hidup untuk makan saja nih udah alhamdulillah gitu ya gitu. Maka termasuk juga investasi perusahaan asuransi di sektor real ini juga menurun ya, jeblok semua. Reksadana juga banyak yang tutup juga gitu ya. Kalaupun masih berjalan juga minus tuh ANAB-nya, nilai aktiva bersihnya gitu. Pendapatannya sudah rata-rata bebannya melebihi daripada pendapatan investasinya. Itu yang menyebabkan di lembaga keuangan kita hari ini bank juga sama, semuanya tidak sehat. Karena saat ini piutang yang berjalan dari nasabahnya kan minta relaksasi tuh, berhenti nyicil gitu ya. Yang awalnya 2021 OJK memperpanjang nih sampai 2023 gitu ya. Maka makin lama tuh penderitaan lembaga keuangannya gitu, karena tidak ada pemasukan begitu. Yang baru juga hati-hati, yang lama aja minta di stop cicilannya, apalagi yang baru. Itu yang menyebabkan
ekonomi kita ini ke depan memang akan semakin sulit ya, karena lembaga keuangan makin hati-hati, perusahaan-perusahaan juga. Kemarin saya dapat kabar Hotel Sofyan ternyata juga sudah bangkrut juga, Pak. Itu sudah dijual. Ya, hotel syariah pertama yang kita miliki gitu ya, Hotel Sofyan sudah tidak sanggup lagi bertahan ya, karena pemerintah melarang kan menyelenggarakan kegiatan. Padahal kita semua hampir rata-rata yang entitas syariah menyelenggarakan kegiatan juga harus di hotel syariah. Sekarang kegiatan di hotelnya dibatasi, maka otomatis tidak ada pendapatan. Padahal dia sudah investasi besar begitu. Nah, tapi ala kulli hal, apapun itu yang terjadi, mudah-mudahan Allah jaga keberkahan hidup kita ya, dengan cara berhati-hati kita bermuamalah. Ya, yang sudah kita mampu dan yang sudah kita tahu mudah-mudahan bisa beralih ya dari transaksi-transaksi yang mengandung unsur ribawi ke unsur yang penuh berkah begitu ya. Atau minimal kalaupun kita tidak ini bisa menghindari lah. Ya, kalaupun kita belum bisa berasuransi syariah, minimal tidak menggunakan asuransi konvensional. Kalau belum bisa kita nabung di bank syariah, ya jangan punya tabungan di bank konven minimal begitu ya. Nah, syukur-syukur kita pindahkan, kita alihkan ya keberpihakan kita, karena siapa lagi yang akan karena nanti asuransi syariah aja nggak bertahan tuh, mati, bank syariah aja bangkrut begitu ya. Orang-orang non muslim ini semakin mencemooh kita ya. Tuh lihat tuh BCA sampai hari bertahan, padahal di dalamnya juga sama ya. Sekarang semua bank-bank konven itu juga mengalami kontraksi ya. Bank besar sekelas Bank Mandiri pun sampai hari ini sedang mengalami kesulitan likuiditas begitu. Nah, maka kalau kita sebagai individu ya wajar-wajar saja. Perusahaan aja Pak Sandiaga Uno juga kan dia bilang saya sanggup cuma sampai bulan Desember nih kalau bertahan gitu ya. Kalau tidak ini ya, makanya dia lebih baik pilih diterima jadi menteri aja mungkin ya, daripada perusahaannya makin terpuruk begitu ya gitu. Nah, termasuk kita juga mungkin mudah-mudahan sama Allah dijaga ya, minimal kita masih bisa mencari nafkah dan masih kita beribadah gitu ya. Sumber-sumber penghasilan kita juga mudah-mudahan Allah berikan yang halal dan dimudahkan semua urusannya. Baik, itu mungkin sebagai pengantar diskusi. Barangkali silakan kalau ada yang mau kita diskusikan ya. Sebelum nanti kita insya Allah mungkin ke depan kita akan bahas entitas-entitas syariah lain ya, yang kita masih banyak ya. Kita ada pasar modal, ada pegadaian syariah, ada multi finance syariah gitu ya. Nah, ini alternatif entitas-entitas lembaga yang bisa kita berhijrah gitu ya, berpindah. Bahkan sekarang sudah ada minimarket syariah, sudah ada bengkel syariah ya. Semua ada, kolam renang syariah juga sudah ada sekarang ya gitu. Jadi semua entitas bisnis ini sekarang, apalagi di dunia imani syariah juga sudah ada ya. Sekarang sudah cukup menarik lah gitu. Artinya tidak ada alasan untuk kita berhenti atau darurat menjalankan lembaga-lembaga konvensional gitu barangkali. Baik, silakan mungkin kalau ada pertanyaan untuk diskusi terkait dengan asuransi syariah ini ya gitu, yang kita hari ini kita bahas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Enggak. Kalau saya kacamatanya itu ibarat anak SD melihat persoalan yang sangat besar sehingga masih belum jelas ya. Kayak saya dalam hal-hal yang terakhir ini melihat adanya berita itu Muhammadiyah menarik uangnya dari bank syariah. Bahkan jumlahnya mungkin triliunan gitu. Nah, itu persoalan seperti apa sebenarnya terjadi? Nah, itu yang pertama. Ini karena kapasitas saya untuk memahami tentang syariah aja sangat sedikit gitu. Sementara informasi atau berita
bisa, sehingga sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian dilihat dari kondisi real yang kita alami saat ini, itu adanya pandemi ini. Sehingga berbagai macam baik itu yang konven maupun yang syariah terlepas persoalannya. Yeah. Kemudian dilihat dari kemungkinan saya melihatnya dalam satu sisi alhamdulillah, artinya saya sudah masuk ke berbagai macam kelompok bisnis, sehingga memungkinkan syiar Islam dalam hal ini tetap berlanjut untuk keberadaan Islam itu sendiri. Kadang-kali saya sebagai orang yang awam, orang yang baru mengerti, itulah berita yang bisa saya dapatkan. Itu gimana? Baik, makasih Pak Abdul Basit ya terkait dengan perkembangan hari ini gitu. Jadi saya kebetulan dekat juga karena saya mengaudit Majelis Ulama Pusat, MUI Pusat ya, kemarin sebelum Munas itu udah hampir 3 tahun saya. Di MUI itu lembaganya banyak ya, ada MUI-nya, ada Dewan Syariah Nasional DSN, di DSN-nya juga ada DSN Institute, ada LSP DSN, ada LP POM ya kalau di UI, di MUI. Kalau yang pemerintah tuh BP POM ya. Kalau di MUI LP POM ya, tentang kehalalan produk begitu. Kemudian ada juga Badan Pemuliaan Lingkungan Hidup PPLH itu di MUI itu. Kemudian di MUI juga ada IDF, Islamic kayak laznya ya gitu ya. Ada juga lembaga wakafnya di MUI. Banyak sekali, ada 6 yang kita audit itu gitu ya. Nah, termasuk saya dekat karena beliau ini sebagai sekjen sekarang ya, wakil ketua umum lah gitu ya, Dr. Anwar Abbas ya. Jadi beliau ini termasuk salah satu tokoh di Muhammadiyah sebenarnya beliau ini. Gitu ya. Nah, kenapa Muhammadiyah menarik dana yang ada di bank syariah yang mau merger Pak? Gitu ya. Jadi yang diambil itu Muhammadiyah termasuk yang tidak menyetujui secara lembaga ya mergernya bank syariah BUMN ini ya. BNI Syariah, BRI Syariah sama Bank Syariah Mandiri gitu ya. Itu atas ketidakpuasan lah gitu, ketidaksetujuan Muhammadiyah karena sebenarnya di bank syariah ini tidak ada masalah secara operasional gitu ya. Justru masalahnya sebenarnya di induknya masing-masing ya. Bank Syariah Mandiri masalahnya di bank mandirinya gitu. Jadi kalau alasan kemarin kebijakan Pak Erick Thohir ya, yang sekarang sudah diganti juga ya menterinya kan, menteri BUMN-nya gitu. Masih Pak Erick Thohir ya? Oh iya, ya masih. Jadi kebijakannya adalah wakilnya yang pindah ya, jadi Menteri Kesehatan ya nggak salah ya, atau wakil Menteri Kesehatan ya. Jadi pemerintah tidak bisa langsung invest nih ke bank syariah ini karena bank syariah BUMN ini adalah anak perusahaan dari BUMN-nya, gitu, anak perusahaan dari BUMN-nya. Nah, jadi pemerintah tidak bisa. Nah, dengan dimergerkan gitu ya bank syariah ini yang milik BUMN, maka itu menjadi satu BUMN, gitu ya. Jadi bukan lagi anak perusahaan Bank Mandiri, bukan lagi anak perusahaan BNI, bukan lagi anak perusahaan BRI. Ya, karena sekarang BRI Syariah itu anak perusahaan dari BRI. Syariah Mandiri anak perusahaan dari Bank Mandiri gitu ya. BNI Syariah itu anak perusahaan dari BNI. Nah, pemerintah tidak bisa injek langsung kepada bank syariah ini. Ini alasannya Pak Erick Thohir memerger gitu ya. Karena ini anak perusahaan. Kalau pemerintah mau tambahan modal ke bank syariah Mandiri itu hanya bisa dilakukan melalui Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri nanti baru nambah modal kepemilikannya di Bank Syariah Mandiri begitu. Nah, pemerintah inginnya langsung dari pemerintah injek modal ke bank syariahnya begitu. Maka secara kelembagaan itu harus jadi satu BUMN gitu ya, satu BUMN, bukan anak perusahaan BUMN. Nah, Muhammadiyah melihat memang tidak ada urgensi apa-apa nih setelah merger ini gitu.
2021 mulai Januari itu adalah merger legalitas. Jadi payung hukumnya satu, tapi operasionalnya masih masing-masing. Ya, BSM dengan BSM-nya, BRI dengan BRI Syariahnya, kemudian BNI dengan BNI Syariahnya. Nah, baru 2002 itu merger secara operasional. Ya, itu akan menjadi satu. Direksi sekarang sudah ditunjuk. Ya, namanya jadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Ya, itu menjadi satu BUMN. Nah, Muhammadiyah menarik dana dari Bank Syariah BUMN ini bukan disimpan dipindahin ke konvensional ya. Dia dipindah ke bank syariah lain gitu. Sebagai bentuk protes ya ketidaksetujuan Muhammadiyah atas merger bank syariah ini begitu. Protes kepada pemerintah lah intinya gitu. Karena kalau usulan Muhammadiyah dan termasuk kita di DSN, ya Dewan Syariah Nasional, usulan ke pemerintah itu adalah konversi salah satu bank BUMN. Ya, bukan memergerkan bank syariah BUMN gitu. Jadi yang kita usulkan sebenarnya di DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, termasuk Muhammadiyah di dalamnya, itu mengusulkan mengkonversi misalnya BRI Syariah, konvennya ditutup jadi BRI Syariah semua. Atau BTN, ya BTN konvensional itu ditutup menjadi BTN Syariah keseluruhan. Kalau sekarang BTN masih UUS ya, atau BNI gitu ya, dilebur tuh. Kalau sekarang ada BNI konvensional, ada BNI Syariah gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, ya, pangsa pasar gitu ya, atau portofolio aset bank syariah itu, yang sekarang 5% gitu ya, konvensionalnya 95, itu akan berubah gitu. Kalau konversi yang bank konvennya, mungkin jadi 10% karena yang 5-nya pindah gitu dari konven ke syariah. Kalau sekarang nih 5% atau 6% mungkin terakhir ya, berarti yang konvennya 94% ya. Nah, yang 6% ini di merger, kan tidak ada penambahan apa-apa tuh secara portofolio aset bank syariah. Ya, secara portofolio aset bank syariah tidak ada penambahan. Berbeda dengan pelayanan juga sama, kantornya mungkin bahkan sebagian akan tutup juga gitu kalau kebijakannya nanti direksi barunya. Tapi kalau BNI konven dikonversi menjadi BNI Syariah ya semuanya, itu akan ada dampak. Secara portofolio aset tuh bank syariahnya akan nambah, konvennya jadi berkurang gitu ya. Cabangnya juga sama nih, yang tadinya cabang-cabang konven berubah menjadi cabang syariah. Nah, ini di DSN termasuk Muhammadiyah melihat itu kebijakan yang diusulkan, yang diinginkan begitu, supaya portofolio bank syariah ini menjadi meningkat gitu. Ya, nah dia dalam arti bukan berpindah Muhammadiyah karena sebenarnya Muhammadiyah itu sudah lama juga dia ingin membuka bank sendiri. Kami dulu sempat bank perserikatan ya yang mau dia konversi itu belum jadi juga gitu. Tapi Muhammadiyah udah punya lembaga Baitul Mal Muhammadiyah ya BMM gitu, dia udah punya. Sudah cukup besar juga. Lajnya juga Lajismu ya. Saya kebetulan mengaudit ini lembaga amil zakat Muhammadiyah itu udah besar sekali juga gitu Muhammadiyah. Nah, jadi itu yang terkait yang terjadi dengan Muhammadiyah ya begitu. Nah, terlepas dari dua-duanya punya masalah saat ini ya, karena pandemi ini bahkan yang mengkhawatirkan ini kan jenis virus barunya ini nih yang penularannya semakin agresif dibanding yang lama gitu. Dampaknya juga lebih berat gitu ya dibanding dengan yang lama begitu. Nah, tentu ini juga siapapun ya, baik syariah maupun konven tentu akan memperoleh dampak yang sama gitu ya. Nah, tapi minimal kita keberpihakan pertama menghindari transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah begitu ya. Nah, yang kedua ya kalau kita bisa mendukung ya bertransaksi memindahkan dari konven menjadi syariah ya kita alhamdulillah dapat 2 pahala gitu ya. Kita terhindar dari transaksi-transaksi yang ribawi. Nah, kita juga bisa berbuat sekecil apapun tuh insya Allah kita punya dampak ya. Dalam konsep ekonomi itu kan sendal hilang aja ada dampak multiplier effect gitu. Apalagi perbuatan kita ya. Memindahkan tabungan yang biasa kita miliki ya dari konven ke syariah itu insya Allah dampaknya mungkin luar biasa gitu ya. Begitu juga bertransaksi kita ya dari konven ke syariah
ini juga buat kita mungkin tidak seberapa, tapi buat lembaga itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah sekarang memang yang kita di teman-teman aktivis ekonomi Islam ya, mencoba ekonomi alternatif dengan cara mengoptimalkan lembaga wakaf dan lembaga zakat itu untuk bumper ekonomi umat. Ya, saya dengan teman-teman sedang membuat sistem juga dan mengumpulkan ya melalui wakaf inovatif ya dengan teman-teman UI. Jadi para agnia, para wakif yang punya ini, maksud juga menggandeng beberapa lembaga wakaf ya, untuk menghimpun wakaf produktif, kemudian disimpan di lembaga keuangan syariah untuk disalurkan ke UMKM. Nah kemudian kita juga membackup di mana UMKM ini kita subsidi marginnya pakai dana zakat ya untuk pemberdayaan ekonominya, marginnya Pak ya, bukan pokoknya gitu. Nah kemudian kalau dia meninggal karena ini uang wakaf gitu, kalau usahanya bangkrut rugi juga kita cover dengan premi asuransi syariah yang dibayarkan oleh dana zakat juga gitu untuk mengcover resiko gitu ya. Nah sehingga dana wakafnya aman begitu. Nah ini sedang kita uji coba supaya lembaga-lembaga ekonomi umat ini bertahan gitu ya, bertahan. Sekarang karena kalau ngelihat memang UMKM yang terutama yang bergerak di kuliner sekarang ya gitu. Atau di mungkin busana muslim juga. Anak saya tiap hari itu 2-3 tuh paket datang gitu. Online ya, jualan online gitu. Jadi sebenarnya cukup menarik sekarang bisnis sekarang ini, terutama yang online gitu. Jadi masih kita bisa ada harapan besar lah gitu ya untuk kebutuhan ini karena tidak jadi masalah. Nah, itu yang terjadi insya Allah mungkin memang kalau melihat peta politik dan peta ekonomi Indonesia dan internasional gitu ya, lebih baik kayaknya nggak nonton berita gitu, enakan mendingan ngatur sama sekali daripada nonton berita. Termasuk juga pandemi, lebih baik kita nggak tahu lah berapa jumlahnya gitu. Yang penting di komplek kita ini aman gitu, kita menjaga diri, menghindarkan ini. Dan kalau di kampung-kampung saya kemarin di Garut juga sholat karpet biasa aja Pak, digelar karpet, nggak pakai jarak juga gitu ya, biasa aja gitu ya di sana. Salaman biasa aja gitu, bahkan berpelukan segala macam tuh. Karena pikirannya positif semua gitu. Nah kita mungkin hindari itu juga lah ya, ketakutan yang berlebihan. Kebanyakan itu yang tadi karena kita memang sengaja ditakut-takuti yang jadi. Nah, kayak sekarang ini walau alam ya, kalau lihat data statistik kan luar biasa itu, tapi jalan segala macam. Kemarin kakak saya pulang biasa-biasa aja tuh, kosong juga jalan, nggak ada yang pemeriksaan juga. Saya juga pulang juga tuh tanggal 18 kemarin gitu ya, nggak ada tuh, ditanya gitu ya, kan orang Jakarta mau keluar katanya harus ada surat ini, nggak juga tuh, nggak ketemu polisi satupun gitu. Saya malah di tol di mana, pulang ke sini juga ya hari kemarin juga sama tuh gitu. Ya cuma mungkin ya bagus juga lah gitu untuk menghindari pemerintah supaya orang-orang nggak terlalu banyak mudik lah gitu, nggak terlalu banyak berkerumun gitu ya di ribuan ini. Lagi kita mungkin nggak punya kepentingan. Ya yang penting kita jaga diri masing-masing aja lah mungkin ya. Khusus beribadah, rajin ke masjid, itu aja lah gitu, seneng-seneng aja gitu. Kayak hari ini juga kita mendingan belajar ekonomi Islam, udah biarin lah itu ya, sehingga kita bisa jalankan yang bisa kita lakukan kira-kira. Jadi insya Allah kuncinya memang itu ya gitu. Jadi kita beroptimis lah gitu ya, bahwa insya Allah akan lebih baik ya. Kita juga, keluarga kita juga berharap kondisi kita akan semakin membaik ya. Ya walaupun saya juga diteleponin anak saya yang di pondok ini nggak boleh pulang-pulang gitu ya, karena kemarin sempat dikasih kesempatan tuh walaupun tidak dilegalkan ya, malah katanya ada kasus lagi tuh di pondoknya gitu, jadi akhirnya nggak boleh lagi. Itu pada Januari isunya boleh ditengok lagi gitu, yang pesantren ini. Itu mungkin Pak Basit ya, walau mohon maaf kalau tidak sesuai dengan harapan. Monggo yang lain ada lagi? Kalau tidak ada biar kita sambil Pak Ade sama Pak Adi udah nyiapin ya. Kita ngobrol informal saja. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.